Keren banget suaranya. Boleh diulang nggak sih AMSA itu apa? Boleh banget. Jadi AMSA Unsri itu merupakan Asian Medical Student AMSA Unsri. Jadi AMSA Unsri sendiri merupakan organisasi yang berada di bawah naungan AMSA Internasional. Medical berarti kedokteran Betul. dong ya. Betul, Kak. Oke. Nah, sebelum kita ngomongin tentang AMSA dan Unsri lagi nih sahabat kreatif, aku mau kenalan dulu deh. Tadi udah yang paling pertama itu Rizka. Rizka ini udah semester berapa tahun ini? Aku sekarang lagi baru selesai semester 4, berarti sekarang mau naik ke semester 5. Semester 5 gitu. Iya, betul, Ini Kak. jurusannya kedokteran umum ya? Betul, pendidikan dokter umum. Pendidikannya dokter umum. Kalau Jihan? Aku sama kayak Rizka, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya juga, sekarang di semester 5. Kak. Semester 5. Berarti Iya. lebih senior Jihan gitu ya? Sama. Oh iya, kita sama ya. Iya, tentu. Terus kalau Tita udah semester berapa? Kalau sebenarnya kita sendiri itu sebenarnya satu angkatan nih Mbak. Jadi sebenarnya kita semua baru mau naik semester 5, baru beres semester 4 kita nih. Oke. Nah, ini kalau kalian kan udah semester 5, kenapa sih kalian milihnya kedokteran gitu? Mungkin Rizka dulu. Rizka, kenapa milih dokter? Kedokteran, pendidikan kedokteran kenapa? Waduh, deg-degan nih kalau ditanya Iya. alasannya. Jadi sebenarnya bisa dibilang mungkin merupakan salah satu alasan klise ya Kak, Iya. kenapa masuk ke dalam kedokteran. Jadi alasanku untuk masuk ke kedokteran merupakan panggilan aku sih Kak. Dari kecil memang udah pengen banget buat jadi dokter. Kebetulan juga experience itu mamaku kebetulan salah satu orang yang frequent flyer di rumah sakit gitu. Oh, berarti memang bukan paksaan dari orang tua gitu. Memang Rizka sendiri pengen jadi dokter gitu. Bener banget Kak. Oke, Kak Iwan thank you ya. Berkat Kak Iwan bisa masuk nih suaranya. Wih, ini juga live nih di YouTube channel kita di RRI Palembang. Jadi buat sahabat kreatif yang mau nonton atau juga mau nyaksin 3 bidadari cantik yang ada di studio kita, silakan empeding sama aku. Bercanda. Rizka, tadi kan Rizka cerita kalau memang Rizka tuh cita-citanya dari kecil memang pengen jadi dokter. Itu dari kecil memang suka main dokter-dokteran atau gimana? Oke, jadi sebenarnya Kak, mungkin aku bakal cerita dikit nih. Iya, boleh. Jadi dari kecil itu mamaku kebetulan memiliki beberapa riwayat penyakit. Jadi sejak aku baru lahir sampai aku usia 13 tahun, itu rumah sakit udah kayak rumah kedua aku Kak. Oh gitu. Jadi memang sering main ke rumah sakit juga gitu ya. Benar. Oke. Kalau Jihan ini ngikut-ngikut teman-teman yang lain pengen jadi dokter atau kayak Rizka? Cita-citanya memang pengen jadi dokter gitu. Kalau aku sih sebenarnya sama Kak Rizka. Jadi sebenarnya aku dari kecil juga, mungkin ini alasan klasik semua orang pernah ngomong semua. Jadi dari kecil emang pengen jadi dokter, dan juga mungkin aku bedanya dari teman-teman semua. Kalau teman-teman yang lain itu orang tuanya nih yang nge-push biar jadi dokter. Kalau aku malahan orang tua aku sempet nggak bolehin nih untuk jadi dokter. Tadi disuruh gitu. jadi apa? Pengennya yang lain aja terserah tapi jangan dokter gitu. Oke. Terus kalau sekarang orang tua malah ngedukung nggak sih jadi Jihan ya udah kamu jadi dokter gitu, atau malah Jihan kayaknya kamu cari yang lain, atau gimana selesai kuliah kemana gitu? Ngedukung banget ya sejauh ini ngedukung ya. banget kok. Karena kita tahu kalau misalnya untuk mengambil kedokteran itu biayanya memang nggak Iya, murah bener ya, banget, tahu bener banget. banget, Nah, kalau ke Tita ini Tita sejauh ini memang pengen jadi dokter dari kecil atau gimana? Kalau dari aku sendiri ya Kak, sebenarnya bisa dibilang dari kecil udah mau jadi dokter. Sebenarnya kan Kak, kalau dokter itu cita-cita sejuta umat nih waktu kecil, bener Iya, kan? kalau ditanya mau apa dokter Iya, gitu dokter ya. keren banget gitu kan Kak. Nah, tapi sebenarnya waktu deket-deket SMA mau kuliah gitu sempet ragu Kak, kayak aduh susah banget nih masuk kedokteran. Udah tahu nih gimana susahnya jadi anak kedokteran. Dan sebenarnya salah satu alasan juga keluarga sendiri merupakan latar belakangnya itu latar belakang Kedokteran gitu. Iya. Terus kalau misalnya latar belakangnya dokter semua, yang sakit siapa dong nanti yang obat ini? Maksudnya jadi pasiennya boleh siapa? nih kerabat-kerabat mungkin Kerabat-kerabat. kakak jangan deh. dong, Iya. Jangan dong ya. Nah, kalian kan semuanya jadi dokter nih. Kalau boleh tahu SMA-nya memang IPA semua ya? Iya. Semua ya. Kalau Rizka dari SMA mana? Kalau aku dari SMA Plus Negeri 17. 17 Palembang. Kalau Jihan? Kalau Jihan dari Ignatius Global School IGS. AGS Palembang. Kalau Tita? Kalau Tita dari SMA Negeri 10 Palembang. 10 Palembang. Jadi memang dapat dukungan juga ya dari orang tua sejauh ini. Oke. Nah, ada suka dukanya nggak sih belajar
kedokteran? Mungkin dari Rizka dulu. Rizka, ini kan udah masuk semester 5 nih. Ada suka duka nggak sih? Ada katanya aku pernah denger nih ya, untuk satu calon dokter tuh harus beli kayak satu mayat gitu ya, untuk diobservasi gitu. Pernah nggak ada pengalaman kayak gitu? Kalau yang beli mayat alhamdulillah enggak sih Enggak Kak, ya? karena Nemu sebenarnya ya? iya gitu. Oh jangan dong, serem. Jadi ini ya. Terus? Boleh tuh. Oh, jangan. Jadi memang kalau di kedokteran itu ada suka dukanya, tapi kalau yang untuk masalah mayat itu enggak Kak. Enggak ya? Jadi kami untuk di blok pertama itu maksud aku semester pertama itu memang ada salah satu namanya blok anatomi. Anatomi. Yang mana kita memang benar-benar belajar tentang anatomi tubuh manusia gitu. Tapi di sana sudah disediakan di dalam lab kami itu udah ada kadaver kalau kami sebutnya mayat itu. Kadaver itu memang benar-benar mayat manusia banget gitu ya? Benar, yang udah Oke. di preserve gitu. Kalian takut nggak sih? Maksudnya ngadepin, maksudnya kayak mayat. Sebelumnya kan pelajaran SMA belum pernah ketemu secara langsung kayak gitu. Iya. Ada pengalaman ngeri nggak? Atau biasa kan kalau kita kan jijik atau serem gitu. Kalau Jihan ada nggak? Pengalaman ngeri sebenarnya enggak ya Mbak, karena pas masuk ruangan itu tiba-tiba udah ada kadaver aja di depan muka kan, jadi ya mau nggak mau harus belajar kita gimana buat anatominya, histologinya dan lain-lain. Tapi mungkin lebih ke agak lumayan baunya agak khas ya Mbak, karena bau formalin kan jadi agak kuat gitu baunya. Ada ini juga ya, rasa pernah nggak sampai ke rumah kepikiran, aduh nggak bisa makan gitu. Kalau Tita ada nggak? Kalau dari Tita sendiri sih nggak ada ya Kak, soalnya kayak sebenarnya yang buat ngeri itu kan dari cerita-cerita orang sebenarnya. Tapi pas udah nyampe di situ, udah nyampe di dalam laboratorium, oh udah biasa aja gitu. Cuma yang pertama emang bener kata Jihan itu baunya. Baunya Baunya bener-bener sedap ya, terngiang-ngiang gitu. terngiang-ngiang Iya, ya. kayak baunya si doi gitu. Baunya doi. Berarti bau ya baunya doi. Baunya sedap gitu ya. Terus kalau kalian sendiri ini untuk tadi nama ininya AMSA ya. Sebenarnya untuk seluruh para mahasiswa atau mahasiswi dari kedokteran ini harus wajib ikutan AMSA atau tertentu aja? Yang mau aja maksudnya? Karena ini juga organisasi jadi yang mau aja. Jadi sebenarnya AMSA ini ada di seluruh universitas fakultas kedokteran di Seluruh. universitas manapun. Tapi kalau di Universitas Sriwijaya namanya AMSA Unsri. AMSA Unsri. Kalau boleh tahu ini AMSA Unsri ini udah berapa lama sih berdirinya? Apalagi ini udah jaringnya itu internasional gitu kan? Kalau AMSA Unsri itu udah hampir 10 tahun ya kalau Wih, nggak salah, iya. lama banget ya. Untuk kalian sendiri, ini di AMSA sendiri, di organisasi AMSA sendiri sebagai apa? Kalau Rizka sebagai apa? Jadi kebetulan kami ini semuanya dari community outreach Kak. Jadi kan pastinya ada divisi-divisi Ya, masing-masing. betul. Nah kami bertiga ini dari divisi community outreach, yaitu yang salah satu program kerjanya ya ini Filtrum. Oh, gitu. berarti kayak sejenis layanan usaha lah ya. Kayak misalnya layanan ke masyarakat. Ya betul, oke. Nah mereka ini ada kegiatan nih sahabat kreatif mengenai operasi gratis celah langit dan bibir sumbing. Ini kenapa, ini memang program tahunan yang memang sering diadain atau baru tahun ini diadain? Kalau acara Filtrum ini sendiri sebenarnya udah dari tahun lalu, tapi tahun lalu itu namanya beda. Nah, di tahun ini kita udah ngefixin namanya itu Filtrum atau Physical Surgery for Cleft Lip and Palate with AMSA Unsri. Emang, nah ini kan di tengah pandemi nih, emang bisa gitu? Alhamdulillah itu juga disetujui Maksudnya sama. ya dapat izin gitu? Iya, dapat izin alhamdulillah mulai dari dokter pengoperasinya dan juga dari dekanat dan juga dari AMSA Unsri juga udah ngizinin kita buat mengadakan acara Filtrum ini. Oke, nanti kita break dulu ya. Dan ini kabarnya nih sahabat kreatif, acara ini gratis. Kira-kira gratisnya gimana? Gratis masuknya? Pas keluar bayar atau gimana nanti ya? Kita dengar dulu tembangnya satu ini spesial buat kamu semua yang sekarang masih dengeri Pro FM buat di Numpang Nampang.
say that you lost without me. All my shorties feel like I dodged the county. Coughing with you feel like jail, buddy. I can't even exhale, buddy. Cookie like holy grail, you know that. You gon' make me need bail, you know that. Caught dipping with your friend, you ain't even had man lying on you know that. Got me a bag for the brick, you know that. Control them so the pays it right, throw back all this cash for real. I'ma make you feel fantasy and whip a bill. It's all I can give you. Kiss me more. We're so young, boy, we ain't got nothing to lose. Oh, oh, it's just principle. Baby, hold me, 'cause I like the way you groove. Oh, 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 darling. Boy, write your name. I can do the same. Ooh, I love the taste. Oh, la, 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 la. All on my tongue, I want it. Boy, write your name. I can do the same. Ooh, I love the taste. Oh, la, 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 la. All on my tongue, I want it. You are listening Pro 2 FM. Give it up for Hey, it's me, Rita Ora. Don't wanna hear sad songs anymore. I only wanna hear love songs. I found my heart up in this place tonight, 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 tonight. Hello world, it's Selena Gomez. My name is Marshmallow. I've been running through the jungle. I've been running with the wolves against You are listening Pro 2 FM. Balloons are deflating. Guess they look lifeless like me. We miss you on your side of the bed. Still got your things here. They stare at me like souvenir. Don't wanna let you out my head. Just like the day that I met you, the day I thought forever. Said that you love me, but that'll last forever. It's cold outside, like when you walked out my life. Why you walk out my life? I get like this every time. On these days that feel like you and me. Heartbreak anniversary. 'Cause I remember every time. On these days that feel like you and me. Heartbreak anniversary. Do you ever think of me? No, 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 no. Ooh, nah. I'm building my hopes up, like presents unopened till this day. I still see the messages you read. I'm foolishly patient. Can't get past the taste of your lips. Don't wanna let you out my head. Just like the day that I met you, the day I thought forever. Said that you love me, but that'll last forever. It's cold outside, like when you walked out my life. Why you walk out my life? I get like this every time. On these days that feel like you and me. Heartbreak anniversary. 'Cause I
91,6 Pro FM, suara kreativitas masih di numpang-nampang. Sahabat kreatif masih bersama-sama teman-teman dari AMSA Unsri, dari Fakultas Kedokteran Unsri, Universitas Sriwijaya. Masih semangat kakak-kakak cantik? Semangat dong. Semangat dong, iya dong ya. Ini karena ini termasuk kegiatan sosial juga ya kak ya. Iya, bener Oke, Kak Ade mau ngejelasin nggak sih sebenarnya visi dan misi dari program kalian ini apa? Oke, jadi mungkin aku jelasin sedikit dulu tentang program acara kita ini apa ya, Iya. Kayak jadi ini adalah program kerja bakti sosial operasi bibir sumbing gratis yang akan dilaksanakan dari sampai bulan Oktober nanti. Mulai kapan? Mulainya sebenarnya udah dari April, tapi Udah mulai dari April gitu. iya, tapi stopnya nanti di Oktober. Oke, ini udah maksudnya pelaksanaannya sudah mulai gitu. Iya, pelaksanaannya udah mulai dari April, nanti penutupannya di bulan Oktober. Berarti jangka waktunya lama juga gitu ya. Ya, Nah ini untuk antusias dari masyarakat sendiri, sebenarnya untuk program ini sendiri sih tadi udah visi misinya udah tau lah ya. Ini untuk antusias masyarakat sendiri udah banyak belum sih yang ikutan? Kalau yang ikutan, kalau dari tahun kemarin sih lumayan ya, Iya. ada beberapa, tapi yang tahun ini belum nih Kak, kalau yang tahun ini. Mungkin karena pandemi juga kali ya, mereka Iya, takut gitu ya, atau juga memang dianjurkan stay at home gitu. Nah ini kalian sendiri sudah kemana aja nih untuk mempromosikan program ini? Jujur Kak, kalau misalnya untuk promosi sebenarnya memang baru kami giatkan baru-baru ini. Kenapa? Jadi Kak, mungkin aku jelasin dikit Iya, ya Kak boleh. ya. Jadi program ini nggak ada timeline tertentu. Jadi pembukaannya itu dari bulan Maret sampai dengan Oktober. Jadi sistemnya adalah penjaringan. Misalnya kita mendapatkan pasien, kapanpun pasien tersebut siap untuk dioperasi, kita akan mulai screening, terus juga langsung membuat janji dengan dokter dan lain-lain. Jadi kita nggak ada timeline waktu tertentu gitu. Sedangkan untuk tahun ini memang kemarin-kemarin juga kebetulan ada acara yang lain. Jadi yang ini belum terlalu kami gaungkan. Belum difokuskan gitu ya. Betul. Oke. Nah ini kenapa kalian lebih memilih kayak bibir sumbing atau celalangit? Biasanya kan ada kayak orang tuh kan ke gigi gitu ya, atau juga kayak misalnya ke penyakit lain. Kenapa? Atau memang setiap tahunnya memang penyakit ini termasuk penyakit ya? Iya, benar. Iya benar. Atau memang setiap tahunnya memang untuk bibir sumbing atau juga atau setiap tahunnya berbeda? Oh sebenarnya dari tahun kemarin itu udah ada Mbak. Jadi kalau tahun kemarin itu namanya tunika. Iya. Nah cuman pada tahun ini kita namai acara ini sebagai field room. Nah untuk acaranya sendiri latar belakangnya itu kita udah mendata kelahiran dari bayi-bayi yang ada di Indonesia itu udah berapa banyak yang mengalami bibir sumbing. Nah untuk datanya sendiri kita dapatkan itu 1:700 dan 1:700. Iya, dan bisa dikatakan itu udah lumayan banyak nih Mbak. Betul. Jadi dari AMSA Unsri itu ingin membantu dari masyarakat untuk menangani penyakit bibir sumbing ini. Buat kalian sendiri dari AMSA sendiri, ini memang jemput bola atau memang buka pendaftaran ini untuk program kayak gini? Buka pendaftaran sebenarnya Mbak. Jadi kita terserah siapapun dari kelompok umur berapapun yang mau daftar Bebas buat ya. operasi bibir sumbing gratis ini diperbolehkan. Tapi ada persyaratan khusus nggak sih yang pengen ikutan ini, atau memang orang mampu atau orang yang nggak mampu juga bisa ikut, atau diperuntukkan untuk para mahasiswa gimana? Boleh untuk seluruh kalangan ekonomi. Mungkin kalau biasanya kan bibir sumbing ini kan untuk anak-anak, untuk Iya. yang baru balita langsung dioperasi bibir sumbing. Nah, jadi mungkin untuk persyaratannya sendiri itu persyaratannya itu mungkin dari berat badan. Berat Iya. badannya itu kalau mau dioperasi bibir sumbing itu harus minimal 10 kg. Oke. Nah, itu karena ada efek anestesinya juga waktu operasi. Kalau berat badannya itu di bawah 5 sampai 10 kg itu bisa berpengaruh anestesinya. Berarti nggak bisa anak kecil yang maksudnya balita belum bisa gitu ya? Iya, umurnya juga ada batasan. Jadi Berapa tuh biasanya umurnya? Jadi kalau untuk bibir sumbing sendiri kan bibir sumbing itu banyak jenisnya nih. Iya. Untuk yang sumbing bibir itu bisa dioperasi ketika di atas 3 bulan. Nah kalau yang sumbing palatum itu langit-langit, celah langit-langit di atas itu 1 tahun minimal baru bisa dioperasi. Ini untuk palatum sama bibir sumbing sendiri, yang paling banyak yang mendaftar itu yang mana? Kalau paling banyak sendiri dari data itu ada bibir sumbing bibir dan juga celah langit-langit. Jadi double Mbak. Oh Dari- double. Oh berarti kalau misalnya bibirnya sumbing, berarti kenapa sih? Apakah memang garis keturunan atau bawaan gitu?
Kalau faktornya sendiri itu sebenarnya dua-dua itu benar nih Mbak. Jadi ada yang genetik atau bawaan tadi, ada juga faktor lingkungan. Untuk faktor genetik itu tergantung ke turun temurunnya atau keturunannya gitu. Kalau untuk faktor lingkungan sendiri itu ada dari ibunya sendiri nih Mbak. Kalau kadang itu ibunya udah kelewat tua gitu ya Mbak, atau juga ibunya nutrisinya kurang. Kalau misal di sini dalam hal defisiensi asam folatnya gitu kan, kita udah sering dengar nih kalau misalkan ibu-ibu tuh asam folatnya harus dijaga gitu. Dan juga biasanya kalau misal ada orang tuanya yang merokok gitu Mbak, nah itu juga bisa mempengaruhi. Kalau faktor gizi untuk orang tua sendiri itu bisa mempengaruhi nggak sih? Biasanya kan kalau kita tahu kurang asupan kayak gizi, bukan asam folat juga sih. Kalau kayak gizi itu juga mempengaruhi untuk balitanya menderita sumbi nggak? Sebenarnya Mbak bisa dibilang bisa gitu. Ya. Iya, ada kemungkinan jadi, juga ya. Iya, jadi harus dijaga juga nih nutrisi si ibunya begitu. Oke. Kalau gitu ada pertanyaan di YouTube channel kita, ada Rian88 PLG. Sorry Kak Dela, katanya mau tanya nih Kak, buat kakak-kakak dari AMSA. Kalau misalnya sudah lulus dari Unsri, kira-kira mau jadi dokter di rumah sakit mana? Kita ke Kariska dulu. Kariska, apakah Kariska mau ke rumah sakit umum atau ke swasta atau buka klinik sendiri gitu? Waduh, masih panjang banget nih Kak panjang ya. ceritanya. Ini setelah mau lulus nanti mau ngambil spesialis atau apa? Insya Allah pengennya kalau rencananya pengen ambil spesialis Apa? gitu. Sebenarnya kalau sekarang ini kami masih jauh banget nih Ya, Kak. tapi ya nggak apa-apa lah, namanya cita-cita harus ada gitu ya. Benar. Pengennya mau ke spesialis apa? Kalau aku sendiri pengennya itu obgyn Kak. Apa tuh obgyn? Obstetrics and Gynecologist. Jadi spesialis kandungan. Wah, kandungan, Iya. SPOK gitu ya? SPOG, betul. Oh, SPOG. Ya ampun, SPOG gitu ya. Iya. Oke. Kenapa kamu mau ngambil kandungan? Jadi kemarin-kemarin itu pernah kebetulan aku ikut pertukaran pelajar. Oke. Nah, terus di Kemana? sana ke Amerika. Ke Amerika, oke. Betul. Jadi di sana aku kebetulan mengikuti sebuah program namanya itu adalah Job Shadow. Jadi Job Shadow adalah merupakan suatu program di mana kita mengikuti seorang profesional yang profesinya kita inginkan. Dan in that case aku mengikuti seorang dokter obgyn. Gitu. Tapi kenapa kalau di Amerika tuh kalau ada pasien yang melahirkan tuh kayaknya nggak ribet kayak di Indonesia ya? Kalau di Indonesia tuh kok rame gitu ya, ada anestesinya atau ininya. Tapi kalau di Amerika tuh paling 2 dokter aja udah bisa ngelahirin secara normal gitu. Bener Kak, jadi sebenarnya tergantung juga sih Kak. Kan kalau di sana itu metode kelahirannya itu lebih banyak gitu. Sebenarnya di Indonesia juga sudah banyak, tapi mungkin masih kurang populer aja. Iya, betul. Di sana itu mereka kadang ada yang melakukan home birth, water birth iya, gitu. betul. Itulah yang memungkinkan untuk sedikit personel medisnya. Tapi kalau misalnya settingnya dalam rumah sakit itu tetap banyak. Oh, Kak. tetap banyak gitu ya. Betul. Oke. Jadi mau ke rumah sakit mana? Mau tetap di Indonesia atau balik lagi ke Amerika? Aduh, kalau Nalo. Mau kemana nih? Ini kan pertanyaan dong. Oke, gitu. iya. Kalau aku sih masih pengen di Indonesia dulu sih Kak, kalau prakteknya insya Allah gitu. Kalau bisa bikin klinik sendiri gitu ya. Amin. Oke. Kalau Jihan, ini cita-citanya nanti mau ngambil spesialis apa? Kalau aku sih sebenarnya tadi aku juga terkejut sama omongannya Rizka, sama sebenarnya pengen juga obgyn. SPOG juga Jadi gitu. itu sebenarnya banyak banget yang mau SPOG. Jadi aku kenapa pengennya SPOG sebenarnya lebih ngelihat peluang aja sih sebenarnya, karena seorang ibu hamil kan nggak mungkin bisa melahirkan sendiri, Betul. kan pasti dibantu. Jadi dan juga aku suka anak kecil, Ya, bayi gitu. Kenapa nggak ngambil dokter anak? Kalau memang suka anak kecil? Karena lebih ke bayi gitu loh. Bayi Jadi gitu ya? lebih ke Born gitu ya. kandungan, Oke. Ini kan kalau dulu-dulu kan kebanyakan dokter kandungan tuh kan kebanyakan cowok gitu ya. Tapi sekarang lebih menjamur dokter cewek gitu ya. Oke. Kalau pengen ditanya, pengen buka mau jadi dokter di rumah sakit mana Kak Jihan? pengennya di rumah sakit sendiri ya, amin ya. Amin. Jihan Hospital gitu ya. ditunggu. Amin. Oke. Kalau Kak Tita? Kalau dari aku sendiri, aku sebenarnya pengen dokter anestesi. Iya, menemani si dokter cantik 2 ini. Cuma gitu. nyuntik doang gitu ya. Sudah bikin gak sadar, pergi gitu ya. Enggak juga ya. Enggak. Terus cita-citanya pengen di rumah sakit mana? Pengennya sih di rumah sakit sendiri pasti. Rumah sakit sendiri, iya. apalagi keluarga dokter semua Iya, gitu ya. benar. Oke. Apa nama rumah sakitnya kira-kira?
Boleh nih ya Kak disebut. Boleh dong, Boleh, kan itu oke. cita-cita gitu. Sebenarnya dari kita juga udah ada rumah sakit sendiri, itu di Indralaya. Iya. Nama rumah sakitnya itu Rumah Sakit Aroyan. Aroyan, Iya, yang oke. udah pernah ke Indralaya mungkin udah pada familiar nih dengan namanya gitu. Berarti tinggal meneruskan aja Iya, gitu ya. Ih, benar. keren banget. Oke. Nanti kita bakal balik lagi bersama mereka, orang-orang yang memang menginspirasi banget deh. Ini harusnya selain di numpang-numpang mereka ada di kelas inspirasi. Nanti kita jadwalkan ya mereka ya. Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi mengenai operasi gratis celah langit dan bibir sumbing. Tentunya kita masih bersama anak-anak teman-teman dari AMSA Unsri. Tetap dengerin Pro FM. Kita break dulu ya. Soon after a rainy day, I delete all your pictures. I walk away from you, from you. Nights are the hardest, but I'll be okay. If we are meant to be, hey, find a way now. Let it be. You know what they say. You need somebody close up and ready. I love you, but I'm letting go. I love you and I'm letting go. I love you, but I'm letting go. I love you and I'm letting go. Little did I know love is easy. Why was it so hard? It's like never enough. I gave you, still you want more. Can't you say now you want someone that I know? Yes, I love, but I can't, so I am letting you go now. And baby, one day when you finally find what you want, and you're ready to open your heart to anyone, don't push people away again. You see you're around, but it's also very lonely. Ada info tergerus tahun ini loh. Infonya adalah aku ini anak yang multi talenta loh. Bisa nyanyi, puisi, bisa kasih tausiah juga sih. Jago bahasa Inggris, punya komunitas kece, dan masih banyak lagi. Kreatif kan? Oh, kirain apaan? Kalau itu mah jangan dipamerin ke aku. Sana, unjuk kebolehan kamu di Pro 2. Emang bisa? Bisa dong. Di ajang Numpang Nampang.
Numpang Nampang, tempat nampang generasi kreatif. Setiap Senin hingga Sabtu jam 4 hingga 5 sore hanya di Pro 2 FM Palembang. Suara kreativitas. I'm done hating myself for feeling. I'm done crying myself away. I gotta leave and start the healing. But when you move like that, I just wanna stay. What have I become? I'm looking through your phone now, oh now. Love to you is just a game. Look what I have done. I'm dialing up the numbers, oh yeah. I don't want my heart to break, baby. How do you sleep when you lie to me? All that shame and all that danger. I'm hoping that my love will keep you up tonight, baby. How do you sleep when you lie to me? All that fear and all that pressure. I'm hoping that my love will keep you up tonight. Tell me, how do you? Love will keep you up tonight. Tell me, how do you? Oh no, how did I manage to lose me? I am not this desperate, not this crazy. There's no way I'm stick around to find out. I won't lose like that, I won't lose myself. Look what I have done, dialing up the numbers, oh yeah. I don't want my heart to break, baby. How do you sleep when you lie to me? All that shame and all that danger. I'm hoping that my love will keep you up tonight, baby. How do you sleep when you lie to me? All that fear and all that pressure. I'm hoping that my love will keep you up tonight. Tell me, how do you? Yeah. Yeah. Love will keep you up tonight. Tell me, how do you? Oh, yeah. Love will keep you up tonight, baby. How do you see? 91,6 Pro FM, suara kreativitas, sahabat kreatif. Dan sekarang kita masih di Numpang Nampang bersama teman-teman dari AMSA Unsri. Ada Kak Rizka, ada Kak Jihan, dan ada Kak Tita juga. Semangat dong Kak ya. Semangat banget. Oke, kita ke pertanyaan dulu yang sudah masuk di YouTube channel kita di RRI Palembang. Jadi jangan lupa sahabat kreatif, kamu bisa menyaksikan mereka-mereka ini yang cantik-cantik banget di YouTube channel kita di RRI Palembang. Kalau gitu ke pertanyaan tadi Rian udah, ke anak mama anak papa. Sore Kak Dela, mau nanya dong sama kakak-kakak dokter yang cantik-cantik ini, gimana sih calon dokter ya sebenarnya ya, gimana sih tipsnya biar masuk fakultas kedokteran? Kalau ke Kak Tita dulu deh, Kak Tita bisa bagi tips enggak sih cara Kak Tita tuh bisa masuk ke fakultas kedokteran tuh gimana? Sebenarnya sih Kak gak ada tips khusus gitu ya, tapi mungkin dari aku sendiri itu doa orang tua pastinya. Setelah itu kita harus usaha sendiri juga nih, harus belajar, itu udah pasti, karena nggak ada hasil yang mengkhianati usaha. Betul, gitu kan, adanya mantan yang mengkhianati Iya. kita ya. Terus curhat. Terus kalau dari aku sih mungkin itu aja sih kalau tips. belajar juga nggak sih Kak? Biasanya kan kalau orang kan paradigmanya itu kalau masuk Unsri apalagi kedokteran itu kan harus ekstra gitu ya. Ikutan bimbel juga nggak pada waktu itu? Ikut, kalau bisa semua bimbel diikutin gitu ya. Waduh, nggak ada waktu lagi nih ya. Ikut gitu ya, ikut Iya, bimbel juga ya. Iya, jadi waktu mau daftar kuliah gitu, itu benar-benar usahanya itu benar-benar dikuatin gitu. Mentalnya juga harus udah tinggi mentalnya. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak lulus di fakultas kedokteran di Unsri, rencananya pilihan keduanya mau kemana?
Sebenarnya nggak ada plan B sih waktu itu Kak sebenarnya. Memang Jadi, nekatnya iya, tekadnya udah mau kedokteran Unsri gitu ya. Iya, Oke. Kalau Kak Jihan dari tadi senyum. Kak Jihan sendiri ada tipsnya nggak sih bisa masuk ke Fakultas Kedokteran Unsri? Tips sebenarnya nggak ada ya, mungkin berdoa sama belajar karena kan udah tahu juga kalau masuk fakultas kedokteran kan persaingannya tentu banyak banget. Semua orang pengen dokter gitu kan. Jadi mungkin belajarnya lebih dikuatin. Habis itu bisa di stablein juga buat nilai-nilai rapotnya mungkin. Gitu. Memang berarti udah persiapan jauh juga ya Kak Jihan ya. Terus ada plan B nggak sih kalau misalnya nggak masuk Unsri gitu? Plan B sih kemarin antara kedokteran atau enggak farmasi. Farmasi kemarin, gitu. iya. Berarti masih berkutat di dunia kesehatan lah ya. Iya, Oke. karena nggak tahu lagi mau kemana nih. Terus kalau Kak Rizka sendiri gimana nih Kak Rizka? Ada tips nggak sih untuk apalagi kan Kak Rizka pernah pertukaran pelajar ke Amerika gitu. Ada tipsnya nggak sih untuk masuk Unsri kedokteran gitu? Kalau aku pribadi juga sebenarnya sama sih Kak. Tipsnya pastinya doa dan usaha gitu ya. Aduh, doa dan usaha gitu ya. Tapi Terus? mungkin yang bisa aku highlight tadi kayak kata Jihan itu menstabilkan nilai raport. Jadi kan kalau misalnya masuk sebuah universitas itu ada beberapa tahap seleksi ya Kak ya. Ada SNMPTN, ada SBMPTN. Alhamdulillah aku kemarin terima di SNMPTN, jadi jalur undangan. Mungkin tipsnya kalau untuk itu adalah menstabilkan nilai raport, jangan sampai kurvanya tuh menurun gitu. Terus juga rajin-rajinlah ikut perlombaan. Terus juga usahain bahwasannya yang diikutin lombanya itu juga sejalan linear dengan tujuannya itu untuk kedokteran gitu. Kak Rizka sendiri kan ada pengalaman untuk pertukaran pelajar ke Amerika, itu ceritanya gimana? Oh gitu, jadi aku kemarin itu sempat pertukaran pelajar pas SMA. Jadi ceritanya itu adalah aku mengikuti seleksi namanya dalam organisasi Bina Antar Budaya. Bina Antar Budaya itu organisasi non profit yang bergerak khusus di pertukaran pelajar. Memang kalau di Palembang sendiri ada chapter Bina Antar Budaya chapter Palembang. Nah kalau untuk programnya aku program KLIS. Kalau untuk KLIS ini merupakan program beasiswa untuk siswa SMA dari seluruh negara, tujuannya ke Amerika Serikat. Oh, waktu SMA ya. Oke. Oke. Biasanya kan kalau di kayak di SMA 17 itu kan kalau nggak kita yang keluar ada menerima mahasiswa maksudnya siswa dari luar juga gitu ya. Zaman-zamannya aku SMA itu kalau nggak salah SMA 17 tuh orang Jerman kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih, tapi nggak tahu kalau sekarang masih nggak sih? Masih ya? Iya, setiap tahun biasanya 1-2. Oke. Itu zaman bahola banget ya. Nah, kita lulusnya. Diam-diam aja ya, ketahuan kita seangkatan, beda setahun ya. Kita balik lagi ke operasi gratis celah langit dan bibir sumbing. Ini ada pertanyaan juga nih dari Maulana. Sore Kak Dela, mau nanya dong Kak, untuk pendaftarannya ini, pendaftaran ini operasi ini apakah ada CP kontak personnya? Terima kasih sebelumnya. Siapa yang mau jawab, silakan. Oke, mungkin aku izin jawab boleh. ya. Jadi untuk kalau misalnya dari masyarakat sendiri udah tertarik mau ikut operasi gratis bibir sumbing kita, itu bisa kalau yang punya IG itu bisa ke @DM aja di @amsaunsri atau @co.amsaunsri. Atau kalau memang mau lewat WA atau Line ataupun SMS ataupun telepon, bisa telepon ke nomor ini aku sebutin. Boleh, silakan. Oke, ini ada namanya Agung, itu ke 0821 7531 1533 atau ke Nuzla itu 0857 6413 0960. Jadi bisa DM dulu lah untuk informasi lebih lengkapnya atau juga bisa telepon tadi ya. Nah Kak, ada pertanyaan lagi nih Kak dari Muhammad Nur Hakim. Kalau pasien dari luar itu bisa nggak? Bisa banget. Bisa. Ini pertanyaan luar mana dulu nih? Luar daerah, luar planet, atau luar bumi nih? Pokoknya bisa gitu ya dari luar ya? Iya Kak, jadi untuk program Filtrum ini sendiri memang bisa untuk masyarakat di sekitar Sumatera Selatan. Oke. Bahkan kemarin itu ada pasien yang dari Muara Bungo, dari Jambi. Oh iya, dari Jambi gitu ya. Ada yang dari Bangka juga. Dari Bangka juga. Berarti dari Sumatera juga bisa gitu ya. Kak, misalnya kita kan kayak ada yang genetik gitu, misalnya kakaknya sumbing atau adiknya juga sumbing. Kalau dua-duanya dalam satu kakak tuh juga bisa gitu? Masih boleh ya, dalam satu keluarga tuh masih boleh mendaftarin gitu ya. Oke. Nah buat teman-teman yang mau nanya informasi lebih lanjut bisa disebutin lagi nomor teleponnya. Nomor telepon tadi yang disebutkan atas nama Agung dan juga Nuzla. Oke, aku izin mengulang ya. Jadi kalau untuk yang Agung itu 0821
7531 1533. Kalau yang Nuzla 0857 6413 0960. Oke, kita ke pertanyaan lagi dari 0821 9786 sekian. Kakak-kakak yang cantik, boleh dong cerita ada pengalaman unik nggak sih selama belajar di Fakultas Kedokteran? Siapa dulu nih? Kak Ariska dulu deh. Kak Ariska, silakan Kak Ariska. Aku nih kena. Ada pengalaman unik nggak? Kalau pengalaman unik apa ya? Ini sambil mikir semua. Iya, mikir ya. Aduh, apa ya? Apakah pernah cinlok sama kakak senior gitu kan? Atau sama dokter muda di situ? Ya siapa tahu ya. Kalau cinlok bisa nih Jihan langsung. Oh, Jihan. Gitu. Sok Ji. Oke, Jihan dulu deh. Jihan dulu. Mungkin Kak Ariskanya mikir dulu ya. Kalau pengalaman menarik mungkin tadi udah disebutin juga di Iya, awal ya, ketemu kadaver sih pastinya itu, karena gimana ya, dari dulu itu nggak pernah, karena dari bentukannya orang yang meninggal sama bentukan kadaver itu beda banget. Kalau orang meninggal kan yang masih fresh gitu kan, kalau kadaver itu tinggal udah coklat-coklat hitam-hitam gitu. Jadi pernah nggak matanya tuh langsung ngelotok gitu? jangan dong, jangan sampai. Jadi udah bentuknya itu udah beda banget. Jadi tinggal tulang-tulangnya ataupun otot-ototnya gitu tinggal. Jadi gemeter sih, pernah sih gemeteran waktu pertama kali ketemu. Abis itu lihat juga gimana sih jantung asli itu gimana sih. Oh, pernah lihat juga gitu ya? Jantung, hati. Jantung itu kalau misalnya buat orang yang kayak kadaver atau udah meninggal itu masih berdetak nggak sih? Atau enggak ya? Enggak ya? Berdetak lagi. Ya iyalah, namanya udah nggak ada ya. Nggak ada yang Kalau kajian lebih ke kayak anatomi lah ya pengalamannya. Kalau Kak Tita sendiri? Kalau dari aku pengalaman unik ya, kayaknya melatih diri untuk menulis cepat gitu. Oh, ya. gitu. Menulis cepat, Nah, terus berbicara cepat gitu untuk ujian kita. Yang jadi pertanyaan, kenapa dokter itu tulisannya kayak gitu? Siapa yang mau jawab? Kenapa dokter itu, kalau guru kita tahu ya, guru rapi, tapi dokter itu sebenarnya tulisannya itu memang ada kode atau memang kayak gitu, harus cepet atau gimana? Setahu aku nih ya, sebenarnya dokter itu gak ada tulisan yang khusus kayak gitu, kode-kode kayak gitu enggak. Cuma bisa dibilang kita itu harus cepet nih kan nanganin pasien gitu. Jadi sambil ngomong sambil nulis, jadi ya begitu tulisannya. Dan juga sebenarnya emang gak ada kode-kode khusus itu nggak ada gitu ya. Kalau bisa dokter tulisannya rapi, ya boleh gitu, boleh banget. Yang jadi pertanyaan nih Kak Ariska waktu SMA waktu SMA sama sekarang sudah kuliah di kedokteran tuh tulisannya berubah nggak? Jujur berubah. Berubah gitu ya. Jadi ya sangat rapi dan artistik jadi sekarang. Kayak gitu ya. Berubah gitu ya. Kalau kajian berubah nggak? Berubah. Catatannya udah nggak rapi lagi sekarang, udah mencong sana sini. Karena memang kayak kata Kak Tita tadi memerlukan waktu yang cepat buat nulis gitu ya. Oke. Kak Tita sendiri berubah nggak tulisannya? Kayaknya dari dulu udah jelek gitu ya udah tulisannya. Jelek. Jadi berarti memang udah dilahirkan sebagai dokter gitu ya. Amin. Oke. Nah mungkin ada tambahan gak sih dari kalian yang ingin memperjelaskan program yang AMSA lakukan ini sampai bulan apa tadi kalau nggak salah? Bulan Oktober. Oktober, silakan. Oke, mungkin teman-teman masih bingung juga ini siapa sih yang ngoperasi gitu kan. Jadi ini operasi bibir suming siapa sih yang ngoperasi? Apa kita masih semester 5 udah ngoperasi? Iya, betul. Nggak boleh, bukan kami gitu kan. Jadi kita ini kerjasama sama Yayasan Smile Train atau Yayasan Umi Romlah. Jadi ini punya salah satu dokter spesialis bedah dan rekonstruksi FK Unsri, namanya Dokter Iqmal Perlianta. Nah, jadi dokter tersebut memperbolehkan kita untuk mengikuti dan juga ikut serta dalam kegiatan operasi bibir sumbing beliau. Nah, jadi nanti beliau yang akan mengoperasi, Dr. Iqmal Perlianta, spesialis bedah plastik. Nah, itu di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Oh, pelaksananya di Muhammadiyah Palembang gitu ya, bukan di Unsri gitu? Di Rumah Sakit Muhammadiyah. Oke. Jadi jangan takutnya kalian bakal dijadiin bahan percobaan, enggak ya, sama mereka enggak, tenang aja. Ini mereka bakal ditangani langsung sama para ahlinya gitu ya, jadi nggak perlu takut. Nah ini kalau boleh tahu untuk pendaftarannya sendiri, kan tadi kan bilang gratis, tapi harus bawa apa nih pasiennya? Oke, jadi kalau untuk pendaftaran sebenarnya bisa dibilang kami itu sangat simpel Kak. Jadi kalau sudah ada niat untuk mendaftar bisa langsung hubungi kontak person tadi atas nama Nuzla dan juga Agung, atau juga bisa langsung DM di Instagram kita. Jadi sebenarnya nggak perlu apa-apa, cukup bawa diri dan niat
gitu. Jadi kan tentunya untuk operasi bibir sumbing ini ada pengecekan yang perlu dilaksanakan. Iya, betul. Kak, ya. Pasti ada ronsen, terus juga pemeriksaan lainnya. Dan itu semuanya termasuk hal yang ditanggung oleh Yayasan Umi Romlah dan juga Dokter Iqmal ini. Mumpung gratis gitu ya. Kalau udah kalau misalnya operasi aja mandiri itu udah berapa ya Kak ya? Kalau boleh tahu kisaran untuk operasi mandiri kayak gini nih berapa sih Kak? Puluhan juta nggak? Bisa Kak. Bisa kan? Tuh kan mahal. Ini Nah, mumpung mungkin Kak ini untuk tambahan Iya, persyaratan boleh. tadi itu ada bisa dibawa fotokopi KTP orang Iya, tuanya dan juga fotokopi kakak untuk pasien yang di bawah umur gitu. Jadi bisa dibawa untuk persyaratan tadi nanti pada saat menuju Palembang. Oke, ini mumpung gratis loh. Kapan lagi gitu ya Kak ya? Oke. Nah Kak, ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita menutupi atau juga sudah menyudahin untuk pembicaraan kita untuk hari ini. Mungkin dari Kariska dulu. Kariska bisa memberikan tips atau juga memberikan himbauan kepada sahabat kreatif yang lagi dengerin Prodi FM pengen operasi tapi pengen ikutan operasi gratis ini tapi malu-malu. Aduh aku malu atau aku juga nggak pede gitu. Silakan Kariska. Oke gitu, makasih banyak ya Kak. Pertanyaannya juga mungkin untuk diri sendiri juga bisa. Jadi menurutku adalah operasi ini merupakan salah satu operasi yang bisa dikatakan akan mengubah lifetime. Dampaknya akan sangat lama gitu kan Kak ya. Kalau misalnya khawatir, malu, jangan khawatir karena pasien itu memiliki privasinya masing-masing. Jadi kita tidak akan terlalu mempublikasikan gitu. Tentunya apabila kami akan mempublikasikan, nanti akan kami minta persetujuan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya malu atau nggak pede itu bukan sebuah masalah. Oke. Kalau dari Kariska tadi jangan malu, harus pede lah ya Kak ya. Jangan takut nanti fotonya di media sosial. Pokoknya harus dapat izin dulu baru di-share gitu. Kalau kajian sendiri? Kalau aku mungkin harus percaya dan jangan takut juga sih mungkin karena mungkin ada teman-teman yang belum tahu Dokter Iqmal Perianto itu siapa. Jadi Dokter Iqmal Perianto itu memang sudah lama banget berkecimpung di operasi bibir sumbing dan lain-lain. Jadi beliau juga sudah mengoperasi lebih dari beratus-ratus pasien bibir sumbing. Jadi udah benar-benar certified dan profesional lah di bagian ini. Oke, kalau Kak Tita sendiri? Kalau dari aku pesan untuk semuanya itu jangan malu untuk operasi di sini karena operasi di sini kan jarang-jarang gitu ya bisa gratis dan juga nantinya setelah operasi itu bisa mengubah kehidupan seseorang juga karena kayak ini penyakit bibir sumbing ini kan ada kenilaian estetik gitu ya bagi diri seseorang. Nah nanti kalau udah operasi itu bakal jauh lebih bagus dari sebelumnya begitu. Oke. Thank you Kariska, Kak Jihan sama Kak Tita sudah hadir di Pro 2 Palembang. Nanti kalau misalnya ada program terbaru lagi dari AMSA Unsri segera datang ke sini ya. Kuliahnya sukses ya kakak-kakak cantik ya. Semoga bisa ambil gelar spesialis juga, terus bikin rumah sakit sendiri. Terus jangan lupa kalau misalnya aku berobat tandain gratis gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih untuk sudah hadir bersama Pro 2 RRI Palembang hari ini. Dan teman buat sahabat kreatif, kok aku bilang teman-teman ya. Buat sahabat kreatif setelah ini kita bakal ada di Sensor Sensasi Sore. Tetap dengerin Pro 2 FM bareng aku sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Watching you strip down after we argue, making it worth the pain that we go through. A smile on your face cause nobody knows you like I do. I still picture it. It's been a couple of months. I swore in my head this was the right thing for us, but it's breaking my heart. It's breaking it off, and I'm afraid to say I still do love you, hate you. I still do hate you, love you. I still do want you to want me like I'm wanting you. Oh, I still do. Stick to my word when I say I don't want you, babe. But what if I did? Don't hold it against me. Cause you got the upper hand now that I'm lonely, yeah. And I feel the past pulling my body to tell you I'm sorry.